Perkenalkan, nama saya Indriana Safitri. Saya Adila Tiara Putri Maulidia. Saya Arianti Nadiratu Laili. Dan saya Aisyah. Saya Andria Kusarianti. Dan saya Dewi Fauzia Ramadanti. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan video tentang permainan tradisional Nusantara untuk memenuhi tugas kuliah pembaruan dalam pembelajaran di SD. Mari kita simak! Permainan tradisional merupakan bagian dari budaya Indonesia. Di Indonesia ada sekitar 2.600 permainan. Tapi saat ini permainan tradisional tersebut mulai menghilang dan digantikan oleh gadget. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu melestarikan permainan tradisional agar tetap bisa dimainkan oleh anak cucu kita. Untuk itu, kami akan memperkenalkan beberapa permainan tradisional. Penasaran permainan apa saja? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Permainan yang pertama adalah engklek. Engklek merupakan salah satu permainan tradisional. Permainan ini masuk ke Indonesia pada zaman Belanda. Cara bermainnya adalah melompat dengan satu kaki tanpa menginjak garis yang sudah dibuat. Manfaat permainan ini bisa melatih konsentrasi dan sikap hati-hati. Permainan yang kedua adalah bola bekel. Bola bekel. Permainan bola bekel merupakan permainan kuno yang biasanya dimainkan dengan 5 benda kecil. Di Indonesia, permainan tersebut awalnya diambil dari permainan asal Belanda yang disebut bikelen atau bikelspel. Cara bermainnya hanya perlu menyiapkan bola dan 5 buah biji. Permainan ini dibagi dalam 3 set, yaitu mi, speed, dan roh. Manfaat permainan bola bekel yaitu bisa melatih koordinasi mata dengan gerakan tangan. Permainan yang ketiga adalah congklak. Congklak atau dakon merupakan satu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Ketika bermain congklak, anak-anak akan dilatih jujur, sabar, dan berhitung, serta menyusun strategi. Pemenangnya ialah yang mengumpulkan biji congklak terbanyak pada induk lubangnya. Permainan yang keempat adalah kelereng. Permainan kelereng cukup digemari sebagian besar anak laki-laki. Kelereng memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca. Nilai yang kita dapatkan dari permainan ini adalah mengatur emosi, melatih kejujuran, dan juga melatih kesabaran. Permainan yang kelima yaitu lompat tali karet. Permainan lompat tali karet biasanya menggunakan karet yang disambung satu persatu menjadi panjang. Permainan ini dimainkan lebih dari 2 orang dan 2 orang lainnya memegang tali. Cara bermainnya dengan cara tali ditaruh mulai dari paling bawah lalu melompat hingga ditaruh di atas kepala. Permainan ini berguna untuk melatih keseimbangan. Permainan yang keenam adalah permainan telepon kaleng. Permainan telepon kaleng. Permainan ini merupakan transmisi suara jenis akustik atau suara tanpa listrik. Biasanya dimainkan oleh 2 orang anak dan memulai percakapan 1 orang mendengarkan dan 1 orang berbicara. Permainan yang ketujuh, peta umpet. Mulai 1 sampai 10 ya. Permainan peta umpet. Permainan ini dimainkan oleh lebih dari 2 orang dengan 1 orang sebagai penjaga dan yang lainnya bersembunyi. Jika si penjaga lengah, pemain yang bersembunyi harus segera berlari ke tempat penjaga dan berteriak Inglo. Dan permainan yang terakhir adalah gobak sodor. Permainan ini dimainkan oleh beberapa kelompok. Setiap kelompok minimal 2 orang. Dengan cara satu kelompok yang bermain berlari, sedangkan kelompok yang lain menjaga agar kelompok yang berlari tidak bisa lolos dan tertangkap. Itulah contoh permainan tradisional yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi contoh permainan tradisional yang lainnya seperti cublak-cublak suweng, layangan, dam-daman, dan ular naga panjang. Permainan tradisional juga mempunyai banyak sekali manfaat.
Manfaat yang pertama dapat melatih kemampuan motorik dan manfaat yang kedua dapat meningkatkan kecerdasan intelektual. Nah, itu tadi pemaparan tentang permainan tradisional di Nusantara dari kelompok kami. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap lestarikan budaya, karena kalau bukan kita,